Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara mahasiswa UT yang saya cintai? Semoga semuanya sehat-sehat, bahagia, dan tetap semangat. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari teori-teori komunikasi antar budaya. Sebagai inisiasi atau pengantar, saudara perlu tahu bahwa komunikasi antar budaya sekarang dianggap penting dan terus-menerus dikembangkan atau dikaji oleh para ahli. Mengapa? Karena kondisi ini dipicu oleh kesadaran bahwa perbedaan kebiasaan, perbedaan nilai, perbedaan orientasi, gaya hidup, cara berpikir, perbedaan kebanggaan, ritual itu ternyata dapat menimbulkan konflik dan bisa menghambat komunikasi yang efektif ya. Bahkan bukan hanya konflik, komunikasi antar budaya juga bisa menimbulkan kekerasan, kebencian, sikap a priori yang bisa menghambat kerjasama secara pribadi, secara kelompok, nasional atau internasional. Oleh karena itu, kita bisa mempelajari tingkat kesadaran untuk komunikasi antar budaya ini dari berbagai level. Pertama adalah kesadaran secara pribadi, kedua adalah kesadaran secara domestik, nasional atau lokal, dan juga kesadaran internasional. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya? Banyak para ahli mengemukakan definisi tentang komunikasi antar budaya. Di antaranya ada yang mengemukakan bahwa komunikasi antar budaya adalah the art of understanding dan being understood by the audience of another culture. Jadi bagaimana orang-orang dari berbagai budaya lain mencoba memahami stimulus atau pesan yang disampaikan oleh komunikator atau partisipan dari budaya lain yang berbeda. Selain itu, komunikasi antar budaya juga dimaknai sebagai komunikasi yang terjadi antar orang dari berbagai budaya yang berbeda, dan di dalamnya tentu saja ada perbedaan kultural yang esensial yang mencakup bahasa, nilai, kebiasaan-kebiasaan, ritual-ritual, dan juga interaksi antar anggotanya juga tentu saja akan dipengaruhi oleh berbagai nilai-nilai yang ada dalam budaya masing-masing. Saudara, komunikasi antar budaya juga memperlihatkan adanya perbedaan budaya yang biasanya partisipannya memang berasal dari budaya yang berbeda sehingga memiliki orientasi, nilai, keyakinan, serta sikap-sikap yang berbeda. Nah, saudara, ada beberapa dimensi dalam komunikasi antar budaya yang perlu diberi penekanan ketika saudara mempelajarinya. Pertama adalah cakupan dan tingkat terhadap kompleksitas organisasi sosial yang ada dalam istilah budaya. Lalu juga ada penggunaan istilah yang bisa dilihat dari konteks sosial, mungkin ujarannya sama tetapi maknanya istilahnya boleh jadi berbeda pada konteks budaya yang berbeda. Selain itu, untuk saluran komunikasi juga perlu dipelajari karena saluran komunikasi antar budaya bisa berupa saluran media konvensional, tatap muka, ataupun juga saluran media sosial atau media digital. Keterkaitan komunikasi dan kebudayaan memang sangat erat ya saudara, makanya kemudian ketika saudara mempelajari komunikasi antar budaya harus memahami apa itu komunikasi dan apa itu kebudayaan. Keterikatannya di mana? Yaitu bahwa makna, tanda, simbol-simbol, ritual, perilaku itu semua adalah produk budaya yang kemudian menjadi pesan-pesan, simbol-simbol yang dipertukarkan dalam proses komunikasi. Kemudian komunikasi antar budaya juga menuntut kita para pembelajarnya untuk mempelajari hakikat kebudayaan. Jadi kebudayaan itu memang berkembang dalam sebuah kelompok sosial, dia bersifat kompleks, dipelajari diwariskan dari generasi ke generasi. Karena sifatnya kompleks, maka di dalamnya ada nilai, keyakinan, norma, kebiasaan, ritual, orientasi, dan sebagainya. Lalu juga jangan lupa kebudayaan itu sering berubah ya, secara simultan sesuai dengan berjalannya waktu dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Unsur-unsur kebudayaan yang penting bisa digarisbawahi ada 3, yaitu sistem keyakinan dan nilai, pandangan hidup, dan organisasi sosial. Unsur lain dalam kebudayaan yang penting bisa saudara pelajari yang tentunya ini nanti akan memperkaya teori komunikasi antar budaya. Biasanya di dalamnya ada komunikasi dan bahasa, tentang artefak, pakaian dan penampilan, tentang makanan, seni, konsep, kesadaran terhadap waktu, kesadaran terhadap ruang, ya, pemberian imbalan, pemberian sanksi, pengakuan, lalu corak relasional yang sangat unik, nilai-nilai dan norma yang terbangun yang sangat unik dan berbeda, kesadaran akan diri, waktu dan ruang, juga
proses mental dan proses belajar yang berbeda, juga kepercayaan dan sikap yang terus-menerus secara dinamis berkembang. Saudara, kebudayaan juga bisa dinilai sebagai filter bagi diri individu, kelompok, ataupun sebuah masyarakat. Karena seseorang dengan budaya tertentu tidak semata-mata mempersepsi sebuah pesan secara otomatis, tetapi ada proses filter, dia menyaring berbagai stimulus tadi yang kemudian dipersepsi sesuai dengan keyakinan dan orientasi dari budayanya, ya. Lalu ada 3 hal penting di mana proses perseptual atau proses persepsi dalam sebuah komunikasi antar budaya menunjukkan atribut dan kualitas dari komunikasi antar budaya tersebut. Di dalamnya yaitu ada struktur, ya, ada struktur relasional, struktur bahasa, lalu ada stabilitas nilai, orientasi, keyakinan, ya, dan juga ada makna-makna yang terbangun sedemikian kompleks sehingga bisa jadi istilah yang satu, simbol yang satu dimaknai secara berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Dimensi perseptual itu sendiri menyangkut dimensi fisik dan dimensi psikologis. Lalu persepsi dan kebudayaan juga sangat erat kaitannya karena saudara sudah mempelajari tentang teori persepsi, ya, bahwa persepsi juga ternyata adalah dipengaruhi oleh pengalaman dan bersifat subjektif, dan tentu saja juga subjektivitas itu dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Kemudian jangan lupa di dalam teori komunikasi antar budaya ada beberapa teori aplikasi yang sangat penting, antara lain teori stereotip, teori prasangka, ya, teori diskriminasi dan sebagainya, termasuk teori tentang labeling dan stigma, ya. Nah, stereotip ini sejenis labeling atau stigma, suatu keyakinan oleh kelompok tertentu terhadap budaya yang lain yang terlalu digeneralisir sehingga memberikan sebuah label atau karakter tertentu terhadap budaya tertentu, ya, atau terhadap kelompok sosial tertentu. Misalnya orang Jerman dianggap kaku, ya, orang Inggris dianggap bermartabat, elegan, orang Prancis dan Itali itu romantis. Itu kan stereotip yang dibangun secara over generalis, ya. Pada kenyataannya tentu tidak semuanya orang-orang tersebut walaupun budayanya sama berperilaku demikian. Dimensi stereotip ini biasanya menyangkut arahnya ditujukan pada kelompok sosial mana, intensitasnya seberapa kuat, ketepatannya seberapa akurat, dan juga isinya menyangkut isu apa. Adapun teori tentang prasangka biasanya di dalamnya ada penjelasan tentang sikap yang ditujukan pada kategori tertentu, ya. Biasanya ini didasarkan pada keyakinan atau prakonsepsi yang salah terhadap sebuah kelompok sosial atau budaya tertentu, ya, karena di sana di dalamnya ada sikap-sikap emosional yang kaku, ada generalisasi dan yang dilebih-lebihkan, ya. Nah, manifestasi atau bentuk prasangka itu biasanya apa? Biasanya ada antilokusi, yaitu ada kecenderungan untuk berbicara dalam kelompoknya sendiri, nggak mau berbicara di kelompok sosial budaya yang berbeda, ya, atau melakukan menghindarkan diri dari kelompok budaya yang berbeda. Bisa juga ada diskriminasi, ya. Bahkan yang paling parah bisa terjadi serangan fisik, ya, karena ada tekanan emosi terhadap budaya yang berbeda. Bahkan yang lebih parah adalah ada upaya untuk pemusnahan kelompok budaya tertentu. Itulah beberapa poin penting yang bisa menjadi pengantar ketika saudara mempelajari teori komunikasi antar budaya. Mudah-mudahan saudara tetap semangat untuk membaca, mempelajari lebih dalam. Silahkan, ada pengetahuan tentang komunikasi antar budaya ini pada berbagai buku dan literatur. Dan jangan lupa dikerjakan kuisnya, diskusi forumnya, serta tugas-tugasnya supaya saudara lebih paham lagi, lebih mempunyai ilmu yang mendalam dan pemahaman yang mendalam tentang teori komunikasi antar budaya. Demikian, sekali lagi salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.